Kami mahasiswa Gunadarma, tingkat 3, semester 6, tahun ajaran 2011-2012, dari kelas 3K27, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, akan menjelaskan interpreter langsung bahasa language untuk mata kuliah pengantar teknik kompilasi. Anggota kami adalah saya sendiri Fahri, lalu Todi Permana, Muhammad Endara, dan Indra Darmawan. Pendahuluan. Translator adalah suatu program di mana mengambil input sebuah program yang ditulis pada suatu bahasa program atau source language ke bahasa lain, the object on target language. Translator melakukan pengubahan source kode ke dalam target code atau objek program. Source code ditulis dengan suatu bahasa pemrograman tertentu, sedangkan objek code bisa bermacam-macam outputnya tergantung pada translatornya. Kenapa perlu translator? Dengan bahasa mesin adalah bahasa untuk bahasa terendah komputer, berhubungan langsung dengan bagian-bagian komputer seperti bits, register, dan sangat primitif. Jawaban atas pernyataan ini akan membingungkan bagi programmer yang membuat program dengan bahasa mesin. Bahasa mesin adalah tidak lebih dari urutan 0 dan 1. Instruksi dalam bahasa mesin bisa saja dibentuk menjadi mikrokode, semacam prosedur dalam bahasa mesin bagaimana orang tidak mengerti bahasa mesin. Bahasa program dianalisis dan selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk yang dapat dipahami mesin. Proses penerjemahan dijalankan oleh komputer atau compiler, real machine compiling dijalankan oleh interpreter, software yang mensimulasikan virtual machine dan menjalankan dalam real machine interpreting. Program yang menerjemahkan dan mengeksekusi tiap statement sumber dalam rangkaian logis sebuah program dieksekusi. Interpreter dapat melakukan tugas menangani perintah pemakai dalam sistem interaktif, mendebugging mengatur menghapus kesalahan, dan melokalisir program selagi berjalan. Menangani software yang diproduksi untuk atau dengan komputer yang berbeda. Interpreter input berupa source code, yaitu bahasa scripting seperti PHP, Perl, JavaScript, ASP, Java Bytecode, Basic. Interpreter tidak menghasilkan objek code, hanya menghasilkan translasi internal. Input dapat berasal dari source code maupun dari inputan program dari user. Source code dan inputan data user diproses pada saat yang bersamaan. Pada interpreter, program tidak harus dianalisis seluruhnya dulu, tapi bersamaan dengan jalannya program. Interpreter tidak menghasilkan bentuk objek code, tetapi translasinya hanya dalam bentuk internal di mana program induk harus selalu ada berbeda-beda dengan compiler. Ini adalah urutan sistem kerja dari interpreter. Lexical analyzer sebagai source program, lalu synthetic analyzer, lalu type checker, lalu proses ke interpreter disebut abstract syntax, lalu ada input, output, input mengarah ke interpreter, lalu dari interpreter akan menghasilkan output dan komputer. Interpreter, keuntungan mudah bagi user, debugging cepat. Kekurangan eksekusi program lambat tidak langsung menjadi program executable. Inilah sistem kerja secara singkat dari interpreter. Dari source code, lalu ke assembler itu terdapat input data, lalu akan menghasilkan output atau hasil. Assembly language, bahasa assembly atau mnemonic code. Bahasa assembly adalah bahasa simbol dari bahasa mesin. Setiap kode bahasa mesin memiliki simbol sendiri dalam bahasa assembly. Misalnya add untuk penjumlahan, mul untuk peralihan, sub untuk pengurangan, dan lain-lain. Sekumpulan kode-kode bahasa assembly dapat membentuk makro instruksi. Bahasa assembly juga memiliki program pendebugnya, tidak seperti bahasa mesin. Misalnya turbo assembler dan debug pada DOS. Assembler akan mencocokkan token simbol dari awal sampai dengan akhir, kemudian dikodekan menjadi bahasa mesin. Kelebihan eksekusi cepat masih bisa dipelajari daripada bahasa mesin, file hasil sangat kecil. Kekurangan sulit dimengerti karena statement atau perintahnya singkat-singkat. Butuh usaha yang besar untuk membuat. Program sangat panjang dan fasilitas yang dimiliki terbatas.
Interpreter of an assembly language. Ini adalah instruction set dalam interpreter of assembly language. Jadi terdapat hard, knob, add, eddy, sub, mul, not, store, jump, branch if not equal, branch if equal, set if lower than. Contoh deskripsinya dari hard adalah termine program execution, knob skip to next instruction, dan untuk jump to label L. Terus selanjutnya ini adalah contoh dari interpreter of assembly language untuk loop atau perulangan. Lalu ini adalah ASM programs interpreter of assembly language. NASM program is modeled as a list of pairs. This occurs of non-empty L must be unique. Interpreter of assembly language untuk register. Yang ini adalah interpreter of an assembly language untuk memori. MI with I 0 or I to 16 minus 1 must raise an exception. You can decide what to do with MI unintelligent. MI equals 0 if not intelligent. MI raises an exception if not intelligent. Nah, inilah interpreter of assembly language untuk knob dan halt. Dan ini adalah interpreter of assembly language for add and add I. Interpreter of assembly language for sub and mul. Interpreter of assembly language for load and store. Interpreter of an assembly language for jump. Interpreter of assembly language of BAQ. Interpreter of an assembly language for B and I.
Interpreter of Unassembly Language for SRT. Sekian dari kelompok kami tentang Interpreter of Unassembly Language untuk mata kuliah pengantar teknik kompilasi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kami.